Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ke-6 yang beranggotakan saya Fani Utami, Deni Ramadan, dan Ihya Khairuddin akan mempresentasikan makalah berjudul Rumusan Masalah. Untuk pemateri pertama, langsung saja dari saya sendiri. Untuk yang pertama yaitu pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah diartikan sebagai rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena baik dalam kedudukannya sebagai fenomena yang mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang terkait di antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Bisa juga sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Jadi, rumusan masalah itu adalah suatu rumusan pertanyaan yang terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Dalam sebuah penelitian, rumusan masalah itu sangat penting karena jika tidak ada rumusan masalah, maka tidak akan bisa dilakukan penelitian. Nah, selain pengertian umum tadi, para ahli juga mendefinisikan tentang rumusan masalah. Ada beberapa ahli, di antaranya yang pertama yaitu menurut Paryata Westra, suatu masalah yang terjadi apabila seorang berusaha mencoba suatu tujuan atau percobaannya yang pertama untuk mencapai tujuan itu hingga berhasil. Jadi, menurut Paryata Westra itu, rumusan masalah itu penting untuk mencapai tujuan. Jadi supaya tujuannya berhasil, kita diharuskan untuk merumuskan masalah. Yang kedua itu menurut Sutrisno Hadi, bahwa masalah itu adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Jadi selalu menimbulkan pertanyaan kenapa gitu. Misalkan kenapa ini terjadi, kenapa ini bisa berpengaruh, kayak gitu. Jadi masalah itu adalah sebuah fenomena atau kejadian yang menimbulkan pertanyaan kenapa dan kenapa. Itu menurut Sutrisno Hadi. Nah, karena tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian rumusan masalah, sekarang saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari rumusan masalah. Yang pertama itu sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian atau dengan kata lain sebagai penyebab kegiatan penelitian tersebut. Maksudnya apa? Jadi rumusan masalah itu adalah penyebab dari kegiatan penelitian. Kita tidak akan meneliti kalau tidak ada masalah atau rumusan masalah. Yang kedua, sebagai pedoman penentu arah atau fokus penelitian. Perumusan masalah ini tidak bersifat tetap, namun dapat berkembang dan berubah setelah peneliti sampai di lapangan. Jadi, rumusan masalah ini sebagai acuan untuk kita melakukan penelitian, dan rumusan masalah ini juga bisa berubah ketika kita sudah meneliti apakah ada masalah tambahan atau yang lainnya. Ketiga itu sebagai penentu jenis data macam apa yang tidak perlu dan harus dipisahkan oleh peneliti. Keputusan memilih data mana yang perlu dan tidak perlu dapat dilakukan peneliti itu melalui rumusan masalah. Jadi melalui rumusan masalah itu kita bisa memilih data-data mana yang tidak perlu dicantumkan atau yang perlu dicantumkan dalam sebuah penelitian. Yang keempat, yaitu dengan adanya rumusan masalah, maka peneliti itu lebih mudah untuk menentukan siapa saja yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitiannya. Jadi melalui rumusan masalah itu populasi dan sampelnya akan kelihatan. Selanjutnya, kita ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni akan menjelaskan tentang jenis-jenis rumusan masalah dan kriteria yang harus dipenuhi dalam rumusan masalah. Yang pertama, jenis rumusan masalah antara lain rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel atau lebih, yaitu variabel yang berdiri sendiri. Kemudian rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan suatu variabel dengan variabel yang lain. Misal, apakah ini lebih baik dibanding ini gitu. Komparatif, perbandingan. Kemudian rumusan masalah asosiatif,
yaitu rumusan masalah yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Misalnya, apakah ini akan menyebabkan ini, ya gitu. Jadi ada hubungannya. Kemudian kriteria yang harus dipenuhi dalam rumusan masalah antara lain, rumusan masalah harus menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih, ya. Kemudian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan yang jelas. Kemudian rumusan masalah harus padat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Selanjutnya, rumusan masalah harus mengandung unsur data yang mendukung pemecahan terhadap masalah penelitian. Kemudian rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis atau kesimpulan sementara. Selanjutnya, rumusan masalah harus menjadi dasar dalam menentukan tujuan penelitian. Kemudian, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam mengambil kesimpulan penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah harus mencerminkan judul penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Khairuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari rumusan masalah. Ada beberapa poinnya. Di sini saya akan sedikit membahas tentang ciri-cirinya. Poin yang pertama yaitu bentuk kalimat pertanyaan. Maksudnya itu berbentuk dalam kalimat pertanyaan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yaitu penulisan singkat, padat, dan jelas. Pada rumusan masalah itu haruslah didasarkan pada subjek, objek, dan variabel dalam suatu penelitian. Penulisan rumus masalah haruslah dibuat secara singkat dan struktur penulisannya harus jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Terus poin yang ketiga yaitu mengandung nilai penelitian. Rumusan masalah itu harus mewakili berbagai masalah yang akan hendak dikaji dalam proses suatu penelitian. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yaitu tujuannya jelas. Poin yang kelima yaitu sesuai dengan kemampuan peneliti. Itu mungkin beberapa sedikit tentang ciri-ciri dari rumusan masalah. Adapun agar lebih jelasnya teman-teman bisa membaca sendiri di makalah tersebut, ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.